Lawrence Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission. Ini rasuli panggilannya, saudara. Jadi untuk panggilan rasul, ini pandangan orang lain ya. Dia tidak perlu menyebut dirinya rasul, tapi saya menilai dia panggilannya ibu jari ini. Dia menegakkan dan mendirikan sesuatu yang luar biasa. Ini. Nah, bagaimana dengan Reinhard Bonnke, saudara? Banyak orang memasukkan Reinhard Bonnke itu menjadi ministrinya itu adalah pemberita Injil. Memang betul, tidak ada pemberita Injil yang sehebat dia sepanjang zaman, saudara. Ya, saya berani katakan karena di zaman dimana sudah bisa dihitung, ya, jiwa-jiwa yang bertobat terima Yesus bisa dihitung, kemudian ibadah KKR atau ibadah revival yang diselenggarakan itu orang-orangnya bisa dihitung, dengan adanya teknologi sound system yang canggih, itu pernah sampai 2 juta lebih orang hadir dalam sekali KKR, dalam sekali kampanye penginjilannya. Dan mujizat-mujizat menyertai, jiwa-jiwa diselamatkan, dan kalau nggak salah saudaraku, di seluruh daerah pelayanannya dia di benua Afrika itu kalau nggak salah yang menerima Yesus sebagai Tuhan melalui pelayanannya. Saya nggak tahu tentang bagaimana follow up itu kan gereja-gereja, gembala-gembala dan para pengajar yang melanjutkan. Itu pelayanan dari Reinhard Bonnke itu kalau nggak salah 50 juta lebih. Kalau nggak 50 juta, 70 juta lebih itu. Jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan dia. Ya, ini gambaran kasar saja. Saudaraku, ini rasuli pelayanannya. Meskipun rasul yang ciri khasnya itu banyak memenangkan jiwa. Tapi dia bekerja sama dengan yang lain-lain. Dia kadang ngajar juga dan pengajarannya juga sangat memberkati. Dia juga seperti gembala, saudara ya. Gembala dari para gembala-gembala yang ada di Afrika. Di gereja-gereja Afrika dia menyatukan mereka semua. Jadi memang satu pelayanan yang istimewa, pelayanan rasul ini. Ya barangkali orang-orang seperti John Wesley itu mungkin dianggap pelayanan rasuli, saudaraku ya. Yang dahsyat-dahsyat meskipun di zaman modern ini. Orang-orang seperti William Carey juga saya kira dia pelayanannya rasuli. Ke India, sampai dia siap mati di India. David Livingstone dan sebagainya. Ini semuanya pelayanan rasuli di zaman sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana dengan para nabi? Para nabi ini memang orang-orang yang memang urusannya itu banyak dengan Tuhan. Tapi bukan berarti seorang nabi tidak memberitakan Injil. Ya. Dia juga memberitakan Injil. Seorang nabi juga mengajarkan, tapi pengajarannya biasanya juga seputar karunia roh, seputar bagaimana bergerak dalam karunia dan sebagainya. Itu nabi. Tapi tidak semua orang yang bernubuat langsung mengklaim dirinya, aku seorang nabi, atau orang mengatakan dia nabi karena dia pernah bernubuat. Tidak, saudara. Tidak demikian. Ya, jadi ini perlu waktu sampai benar-benar dia itu terbukti bahwa memang pelayanannya dia itu pelayanan profetik, kenabian. Ya siapa? Ya banyak, saudaraku. Sekarang ini banyak. Kalau saudara baca bukunya Sean Boltz, itu yang masih muda ya. Orangnya fun sekali, orangnya relax ya. Orangnya tidak serem gitu ya, tidak ngane-nganei. Sangat relax, dia suka bergurau, ngomongnya juga santai. Sean Boltz, seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia di LA tinggalnya. Nah, Sean Boltz ini seorang nabi menurut saya, karena dia pernah tiba-tiba dia mendapat suara Tuhan, bangun tidur dapat suara Tuhan. Peru akan digoncang gempa, tanggal sekian sampai tanggal sekian bisa. Dan dia berani menghubungi akan
teman-teman, sahabat-sahabatnya dia, hamba-hamba Tuhan di Peru, bahwa akan ada gempa bumi, kamu siap-siap. Tanggal berapa? Dia sebut antara tanggal sini sampai tanggal ini. Dan mereka semua yang lihat, yang pernah mengetahui reputasi dari Sean Foltz, mereka mempercayai itu dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Dan memang benar, ketika gempa bumi itu terjadi, gereja Tuhan paling sedikit korbannya. Ya, dan bahkan mereka beberapa sudah mengajukan asuransi, sehingga mereka bahkan sampai ada yang diuntungkan dengan gempa bumi itu. Nah, tentunya ini tidak bisa ditiru, saudaraku. Semua orang pengen tiru-tiru jadi nabi ya, dengan pelayanan yang khas begini. Tapi seorang nabi ini kan di zaman modern ini, saudara ya, kalau dulu ada Nabi Agabus dan sebagainya. Sekarang ini Silas juga seorang nabi, kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara nanti cari sendiri bahwa Silas itu adalah seorang nabi. Saudara klik aja kata Silas, nanti kan ada satu ayat yang menunjukkan bahwa Silas itu seorang nabi. Silas yang mendampingi Rasul Paulus itu loh. Itu seorang nabi, saudaraku. Nah, kenabian ini memang sebuah pelayanan yang akan selalu ada. Orang-orang yang memiliki kepekaan khusus untuk mengetahui isi hati Tuhan dan menyatakannya kepada umat Tuhan. Memang ada yang salah ya, rasul palsu ya ada, nabi palsu ya ada, saudaraku ya. Jadi kita harus waspada. Tapi saya mau katakan bahwa doma itu sampai hari ini masih ada. Kita harus hati-hati. Dulu ada Bob Jones yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ini seorang yang punya karunia kenabian, dia sangat akurat kalau dia bernubuat. Dulu ada Paul Cain ya, itu juga sangat akurat kalau bernubuat. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu hebat sampai mereka itu seperti Nabi Perjanjian Lama, tidak. Mereka tetap jemaatnya Kristus yang adalah manusia biasa sama seperti kita. Cuman memang ada jawatan-jawatan kenabian ini ada. Kemudian penginjil-penginjil. Saudara, penginjil-penginjil ini memang hatinya itu dipenuhi dengan ingin memberitakan Injil supaya semua orang mendengar Injil. Kesukaannya adalah ketika ada orang-orang tertentu diselamatkan gitu ya. Dan dia terus nginjil, terus itu ada, saudara. Saya kenal dengan hamba Tuhan yang model begini. Nginjil terus kemana-mana, dia tidak bisa diam. Saya pernah diajak oleh seorang hamba Tuhan, senior ya, di atas saya, waktu itu saya masih muda, nginjil pergi ke Madura, kemudian masuk ke satu pulau, ya kita berlayar ke satu pulau, saya sampai muntah-muntah, dan di pulau kecil yang namanya Pulau Sepudi itu, berjalan kita. Di mana saja ketemu orang yang nginjil. Nggak urusan orang terima, nggak terima, dengar, nggak dengar, dia nginjil terus, memberitakan ini. Ini memang ada, saudara. Jenis penginjil ini memang ada. Jadi kita harus support orang-orang seperti ini dan kita harus doakan mereka supaya diberi karunia-karunia yang memperlengkapi akan pemberitaan Injilnya. Jadi memang hatinya itu hanya untuk nginjil terus. Kemana saja. Saya kenal dengan seorang yang sudah lanjut usia, sekarang sudah bersama Tuhan. Pada waktu saya kenal tuh beliau sudah lanjut usia. Itu ya begitu. Kalau dia dipanggil khotbahnya itu muter-muter enggak karuan begitu. Kita ini mau jeluntrungannya kemana. Akhirnya dia memberitakan Injil. Kemudian orang-orang disuruh terima Yesus. Begitu, saudara, memang ke sana. Dia memang panggilannya ke sana. Ada yang dampaknya luas, ada yang dampaknya itu ya lokal, tapi semuanya panggilannya ke sini jabatannya. Kemudian ada yang gembala-gembala. Gembala-gembala itu yang menjadi pimpinan-pimpinan jemaat lokal, saudara. Makanya digambarkan, ini kan gambarannya begini ya. Kalau nabi itu kenapa dia suka nunjuk-nunjuk ya. Tapi hati-hati ya, nabi suka nunjuk orang, dia sendiri harus ditunjuk ya. Nabi adalah orang yang harus paling rendah hati, siap ditunjuk karena dia yang memberitahu arah. Orang harus begini, harus begitu. Ini paling kuat, paling besar rasul. Kemudian ada
penginjil atau pemberita Injil. Pemberita Injil ini jangkauannya paling jauh, saudara. Sukanya pergi ya. Saya kenal itu pendeta teman kita, Pak Thomas Didimus itu. Sudah pengennya pergi terus, saudara. Dan dia bilang kalau saya berangkat pergi ke India gitu ya, dia kan punya beban melayani, memberitakan Injil di India. Belum sampai naik pesawat, baru sampai di airportnya itu aja seperti air yang ikan yang mendapatkan air yang begitu limpah dan dia seperti hidup begitu. Dia langsung ke sana kemari nemui orang-orang asing dan dia ngomong dengan bahasa Inggrisnya dia yang tidak terlalu fasih tetapi bisa pokoknya begitu ya. Dia memberitakan Injil. Itu memang ada orang seperti itu. Kemudian ada gembala itu yang pakai cincin ya. Kalau ini jari manis ini pakai cincin. Dia itu yang dianggap terikat dengan jemaat dan dia menikah dengan jemaat, digambarkan begitu. Jadi dia yang mengayomi dan mengumpulkan jemaat. Itu gembala-gembala. Ada orang-orang yang menjadi gembala-gembala luar biasa. Dan yang terakhir adalah guru atau pengajar-pengajar. Ini orang-orang yang punya pintar-pintar, orang pintar-pintar yang punya kemampuan menguasai isi Alkitab sampai pada detail-detailnya, ngerti sejarah dan sebagainya. Gereja membutuhkan orang ini. Yaitu orang-orang yang menjadi pengajar-pengajar. Nah ini karunia khusus, saudaraku. Dia bisa meneliti firman, dia bisa tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat, dia yang ikut menjaga akan keseimbangan di dalam pengajaran gereja Tuhan. Pengajaran yang doktrin dan pengajaran yang ada di dalam gereja Tuhan. Inilah doma, saudaraku, dan doma ada di mana-mana. Mari kita doakan supaya doma ini tetap menjadi berkat bagi gereja Tuhan sampai Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.